Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa mahbubina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kajian online Umi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita semuanya. Semoga saja dengan itu kita termasuk orang-orang yang pandai berterima kasih, pandai bersyukur atas segala anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Salawat serta salam moga tetap tersanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, panutan kita untuk kita menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang ditentukan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau bawa adalah ajaran yang berasal dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja Allah memberikan kita keistiqomahan untuk selalu berjalan di atas jalan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau bersama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap ikhtiar yang kita lakukan hendaknya kita barengi dengan ketawakalan. Ikhtiar di mana kita berupaya untuk melakukan sesuatu dengan segala hal yang kita mampu untuk mendapatkan yang terbaik, itu adalah ikhtiar. Ketika kita memarkir kendaraan kita, kemudian kita menguncinya, kemudian kita posisikan kendaraan kita di posisi yang mudah kita awasi, itu adalah ikhtiar. Itu adalah ikhtiar. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur seorang sahabat ketika sahabat tersebut ke masjid, kemudian membiarkan ontanya tanpa diikat, kemudian dia mengatakan, aku tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikat ontamu, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya mana tawakal itu bukan berarti kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satu upaya di mana kita melakukan upaya-upaya, usaha-usaha untuk mendapatkan sesuatu itu dengan maksimal. Akan tetapi yang namanya tawakal itu adalah merupakan satu keyakinan setelah kita melakukan ikhtiar maksimal, kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan kondisi yang sangat lemah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah kajian online yang dimuliakan oleh Allah. Seperti saat ini kita sedang oleh Allah diuji dengan musibah wabah corona. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bertawakal. Menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya kehidupan kita itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Tidak mungkin ada satu kejadian di alam semesta ini, seringan apapun itu, seberat apapun itu, anggap saja ada daun yang jatuh ataupun embun yang jatuh, nanti jatuhnya ke rumput yang mana, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Atau ada sesuatu yang terjadi besar, seperti mungkin gempa, ada satu gunung terbelah oleh gempa tersebut, ataupun tsunami yang terjadi meluluh lantakkan satu perkampungan di pantai. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Akan tetapi kita harus tahu bahwa
Semua tawakal itu harus kita awali dengan ikhtiar. Berikhtiar, menutup semua upaya, semua kemungkinan pintu adanya penularan wabah corona. Kita memakai masker, kita mencuci tangan, membatasi interaksi dengan orang lain. Itu adalah ikhtiar. Setelah kita berikhtiar, kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, kami sudah melakukan ikhtiar ini. Kami sudah melakukan satu upaya itu sudah kami rasakan maksimal. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Engkau adalah zat yang menentukan semuanya. Kalau seandainya Engkau takdirkan kami selamat, kami sangat bersyukur atas segala anugerahmu. Tetapi kalau sekarang ini justru Engkau ingin coba kami, dengan adanya Engkau timpakan musibah ini kepada kami, maka kami akan ridho dengan apa yang sudah Engkau tentukan. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara ikhtiar, kemudian tawakal, lalu ridho, itu adalah rangkaian yang tidak boleh terlepas. Makanya tidak semua orang yang mau bertawakal. Mungkin lisan kita bisa mengatakan saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu ada kaitannya di dalam hati, di mana kita menyerahkan semuanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seakan-akan mengatakan, ya Allah, kami adalah makhluk yang lemah, kami tidak mampu untuk melakukan apapun kecuali atas izin-Mu. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali atas izin-Mu. Kemudian semua daya upaya, segala usaha yang kami lakukan, kami serahkan kepadamu hasilnya. Hasilnya itu adalah ketentuan yang sudah Engkau tentukan. Maka kami tawakalkan kepadamu ya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tawakal. Jadi tawakal itu rangkaiannya tidak boleh terlepas dari ikhtiar, kemudian ujungnya tidak boleh juga lepas dari ridho, karena kita tidak bisa menentukan kehidupan kita. Apapun yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah. Ketika kita sudah berikhtiar, semaksimal mungkin kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hasilnya apapun yang diberikan oleh Allah, kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu terkait dengan tawakal yang bisa saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat. Semoga saja ini menjadikan satu pelajaran buat kita semuanya dalam menghadapi semua apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk wabah yang sekarang sedang menyebar. Ya, kita tahu bahwa wabah ini ternyata bukan cuma menyentuh satu kota, bukan hanya menyentuh satu negara, tetapi hampir semua belahan dunia oleh Allah diuji dengan wabah corona ini. Kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk menyelamatkan diri, dan selanjutnya kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah, dan selanjutnya yang terakhir ujungnya adalah ridho dengan segala ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.